Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi negara seperti sekarang ini, tentunya tidak mengurangi semangat kalian, ya semangat kita semua untuk tetap belajar, belajar dan terus belajar. Anak-anakku yang berbahagia, tidak terasa sudah 3 minggu kita melakukan proses PBM, ya belajar mandiri di rumah masing-masing. Ya alhamdulillah, dengan demikian pastinya kita akan menjaga kesehatan masing-masing dan tentunya memutus mata rantai virus yang sekarang mungkin sedang merembah ya di mana-mana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pertemuan pada episode atau pada materi kali ini, jangan lupa absen terlebih dahulu. Bapak sudah menyiapkan satu konten untuk absensi yang harus kalian isi sebelum kalian mengikuti materi ini. Dengan kalian memberikan atau mengisi form tersebut, maka kalian sudah dipastikan mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa untuk yang agama muslim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, melanjuti pertemuan yang sebelumnya tentang definisi, fungsi, dan prosedur. Tapi kali ini Bapak melanjutkan lebih detail tentang apa itu prosedur. Ya, sebelumnya marilah sama-sama kalian pahami apa saja yang harus kalian siapkan sebelum kita belajar tentang prosedur lebih dalam lagi. Yang pertama pastinya pahami materi. Bapak telah memberikan sebuah file ya pada Google Classroom pada 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Ya pastinya kalian sudah baca agar pada materi yang Bapak sampaikan kali ini sudah terbayang dan kalian bisa langsung nyambung ya dengan materi yang Bapak sampaikan. Yang kedua pastinya setelah kita menyampaikan materi, kita pahami materinya, kalian sudah menyiapkan seperangkat komputer, laptop ya, atau bahkan yang tidak punya bisa menggunakan Android ya yang telah terinstall aplikasi. 3 komponen ini sangat penting untuk kalian lebih lanjut belajar tentang bahasa pemrograman, khususnya materi prosedur. Baik anak-anakku, lanjut ke berikutnya yaitu definisi prosedur. Ada baiknya kita memahami tentang apa sih prosedur ya. Ternyata prosedur adalah suatu program yang terpisah dalam blok program sendiri ya, yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur biasanya diawali dengan kata cadangan prosedur ya. Di dalam bagian deklarasi prosedur, prosedur dipanggil dan digunakan di dalam blok program yang lainnya dengan menyebutkan judul program atau judul prosedur tersebut. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita gambarkan dalam sebuah peletakan coding ya, shortcode, pastinya kalian sering membuat program ya, tentunya di pertemuan sebelumnya kalian meletakkan kata prosedur setelah judul program. Ya, coba perhatikan contoh berikut. Ya. Sebelum kita melihat contoh-contoh yang nanti akan kita paparkan, ya, coba perhatikan sebenarnya apa sih, ya, alasan atau pentingnya menggunakan prosedur dalam sebuah bahasa pemrograman. Ya, kita lihat bahwa yang pertama, pentingnya menggunakan prosedur itu merupakan penerapan konsep dalam sebuah program modular, ya. Yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur-prosedur. Jadi kalian bisa membayangkan ketika kalian ingin membuat program ya yang luas ya, maka ketika kalian memecah atau membuat prosedur-prosedur dalam sebuah badan program, maka akan lebih memudahkan memahami karena akan menjadi sub-sub program yang kecil. Ketika dibutuhkan kita bisa panggil sesuai dengan keinginan. Kemudian apa lagi? Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, ya, cukup dituliskan sekali saja dalam prosedur dan dapat dipanggil atau dipergunakan sewaktu-waktu bila kita perlukan.
Ya, Bapak ambil contoh misalnya ketika kita ingin membuat sebuah program menghitung nilai segitiga siku-siku yang sebelumnya kita pernah pelajari, ya. Tapi belum di situ masih terpisah atau sendiri-sendiri. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah program besar, ya, misalnya menghitung bangun ruang, di situ ada misalnya segitiga, lingkaran, ya, kemudian jajaran genjang, maka masing-masing bangun ruang tadi bisa kita buat prosedur. Nah, ya, apabila kita ingin menggunakan kembali, tinggal panggil prosedurnya, sehingga jadi simpel dan pastinya si programming akan juga lebih mudah untuk menata, memahami, dan mengetahui alur program. Ya, baik anak-anak, coba kita lihat bentuk umum, ya, dan cara pemanggilannya. Lihat di sini. Di sini ada program, judul program. Ya, anggap saja ini layar monitor. Maka ketika kita membuat sebuah program, pastinya kita akan membuat bagian judul, ya. Pastinya pertama kata program kita tuliskan, dan kemudian judul program yang akan kita buat, dan kita akhiri dengan titik koma. Kemudian pada baris berikutnya kita menerapkan atau menulis nama prosedur atau prosedur yang akan kita rancang pada program tersebut dengan format prosedur, ya. Kemudian nama prosedur. Kemudian diawali dengan begin, dan pada bagian ini kalian bisa menuliskan, ya, format atau sintak atau aturan-aturan lain yang akan kita gunakan pada prosedur ini, gitu ya. Kemudian diakhiri dengan N. Dan pada bagian berikutnya adalah bagian program utama. Nah, pada bagian program utama di sini kita bisa memanggil prosedur sesuai yang kita butuhkan. Oke, sampai sini kira-kira sudah cukup paham ya? Mudah-mudahan sudah paham. Baik, Bapak akan lanjutkan kalau sudah paham, ya, pada materi berikutnya, yaitu tentang bahasan. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Bapak akan mempresentasikan terkait materi prosedur yang akan kita batasi pada pelajaran kali ini. Yang pertama adalah parameter dalam prosedur. Yang kedua, prosedur memanggil prosedur lain. Ketiga, prosedur tersarang. Dan yang keempat, prosedur memanggil dirinya sendiri. Akan tetapi pada presentasi kali ini Bapak akan menyampaikan poin pertama dulu, yaitu parameter dalam prosedur. Sementara poin 2, 3, dan 4 Bapak akan sampaikan pada pertemuan yang keempat. Baik, semuanya masih menyimak ya? Pastikan tidak ngantuk, dan kalian boleh sambil minum atau santai gitu ya. Yang penting kalian memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke anak-anakku sekalian, kita lihat parameter dalam prosedur. Baik, parameter dalam prosedur. Anak-anakku sekalian, ya, sebenarnya apa sih atau penggunaan parameter itu? Ya, parameter yaitu sebuah nilai dalam suatu modul program yang sifatnya adalah lokal, artinya hanya dapat digunakan pada modul, ya, atau unit program yang bersangkutan saja. Akan tetapi tidak dapat digunakan pada modul, ya, atau unit program yang berlainan. Nah, itu yang disebut dengan parameter program atau parameter dalam sebuah prosedur, ya. Kita lihat untuk parameter dalam prosedur dalam bahasa Pascal ini ada 3 bagian, ya. Untuk poin A yaitu parameter secara nilai. Oke, kita lihat di sini untuk parameter secara nilai. Parameter secara nilai yaitu parameter ini melakukan pengiriman, ya, melakukan pengiriman dengan searah, yaitu dari parameter formal ke parameter nyata. Parameter-parameter yang digunakan dengan pengiriman secara nilai ini disebut dengan parameter nilai atau value parameter. Ya, sudah jelas ya? Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Perhatikan pada contoh berikut. Di sini ada program yang diketikkan dalam bahasa Pascal, ya. Lihat parameter secara nilai seperti yang tadi Bapak tuliskan format penilaian prosedur. Kita lihat pemberian nama prosedur
untuk nama hitung, kemudian kita berikan sebuah variabel A, B, yang keduanya bertipekan integer atau bilangan bulat, ya. Kemudian ada variabel C, ya, dengan tipe datanya adalah juga integer. Nah, kemudian pada bagian subprogram ini, ya, atau prosedur ini kita buatkan perumusan C, ya, sama dengan A plus B, ya. Ingat ya, titik 2 sama dengan artinya sama dengan A plus B, ya. Kemudian write-len mencetak, ya, nilai C sama dengan C. Nah, ini adalah ya prosedur hitung. Kemudian pada subprogram utamanya, ya, kita mulai dengan write nilai X, write nilai Y, di mana di sini si user diminta untuk memasukkan nilai X yang nantinya akan disimpan dengan variabel X, dan diminta untuk memasukkan nilai Y yang nantinya akan disimpan dengan variabel Y. Kemudian hitung X, Y. Lihat di sini ya. Ya, hitung X, Y. Sementara di prosedur hitungnya ada C sama dengan A plus B. Coba kita run, apakah yang terjadi, apa outputnya? Perhatikan. Di sini akan muncul bahwa ketika kita atau program meminta nilai X, Bapak ambil contoh masukkan nilai 3, ya. Kemudian program meminta nilai Y. Di sini Bapak contohkan Bapak memasukkan nilai 4. Oke ya. Nah, kemudian secara otomatis, ya, ketika kita next pada berikutnya, maka secara otomatis, ya, program ini akan memberikan nilai C sama dengan 7. Coba ya, kalian perhatikan pada poin kali ini, ya, X mengacu kepada nilai yang kita berikan di sini dan Y juga di sini, tadi 3 dan 4. Sementara pada poin lain, ya, di sini ada nilai A plus B. Nah, pada poin hitung X, Y, dia mengambil sebuah prosedur hitung di mana di sini ada C sama dengan A plus B, sehingga nilai X yang dan nilai Y yang diberikan secara otomatis juga akan dibaca dengan A plus B, sehingga hasilnya di sini 7. Oke, paham ya? Jadi mengacu kepada sebuah nilai, ya. Ini disebut dengan parameter nilai. Oke, cukup jelas ya. Oke, coba kita lihat contoh yang lainnya. Oke, parameter secara nilai atau by value, Bapak berikan 2 contoh. Pada contoh yang kedua, kita bisa lihat di sini, ya, hampir sama dengan yang tadi sebetulnya, ya, memberikan atau membuat prosedur hitung A, B, C, ya, dengan variabel yang kita beri tipe dengan integer atau bilangan bulat. Kita lihat pada poin berikutnya. Di sini ada baris C sama dengan A plus B, write-len A, B sama dengan B, C kemudian C. Ya, kita lihat di sini pada bagian program utama, ya, diberikan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 0. Oke. Nanti, kita lihat dulu programnya ya setelah kita jalankan. Oke. Perhatian sebelumnya kita jalankan di sini. Nah, ketika dijalankan, maka output yang akan diberikan, ya, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Oke. A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C, ya, sama dengan 5. Oke. Perhatikan. Di sini yang disebut dengan mengacu kepada nilai, bahwa ketika prosedur hitung kita pakai di sini, maka otomatis nilai ini akan nilai ini juga akan dibaca dengan nilai yang ada di atasnya. Kita mencetak huruf A sama dengan A, maka juga akan terbaca ketika kita mencetak X, ya, di sini ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z, ya, Z sama dengan 0. Dan juga demikian pada baris yang pertama, A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Penjumlahan dari, ya. Sementara pada poin ini sebenarnya kita tidak memberi nilai untuk A, B, dan C, tetapi secara otomatis pada program utama akan mengisi, ya, dari nilai yang diletakkan pada prosedur hitung. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami, ya, tentang
parameter prosedur dalam nilai seperti yang kita bahas sama-sama. Baik, Bapak. Oke, anak-anakku semua bisa dipahami ya. Untuk latihan 5 parameter untuk nilai ya, secara nilai atau by value. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu parameter dalam prosedur poin B, parameter secara acuan. Oke, parameter secara acuan. Bila mana pengiriman parameter secara acuan atau by reference, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai parameter formal di prosedur akan mempengaruhi nilai parameter nyata. Parameter-parameter ini disebut dengan variabel parameter serta dideklarasikan oleh prosedur dengan menggunakan kata cadangan, yaitu dengan menambah par. Jadi bisa dibedakan ya, kalau yang tadi sebelumnya dengan by value nilai ya, itu tanpa menambah kata variabel, tapi untuk yang by acuan kita menambahkan kata variabel. Coba kita lihat langsung saja ke contoh ya. Kalian perhatikan untuk by acuan ya. Di sini kita lihat pada contoh ini ada prosedur dengan nama faktorial ya. Kemudian kita memberikan di sini by acuan variabel fact ya, faktorial kita singkat, kemudian hasil yang masing-masing bertipe data integer. Kemudian baru kita menambahkan variabel i ya, di mana bertipe data bilangan bulat atau integer. Kemudian dibuka begin hasil sama dengan 1. Kemudian for melakukan sebuah perulangan atau diberikan perulangan untuk i sama dengan 2 sampai faktorial yang diberikan hasil kemudian sama dikali i ya. Ya. Untuk sampai n adalah penutup dari prosedur ini. Inilah yang kita sebut dengan bagian dari prosedur faktorial. Kemudian pada program utamanya atau main program, kita akan tambahkan sebuah variabel n dan f yang sama-sama bertipe integer. Kemudian subprogram pada bagian utama ini ingin mencetak kata atau memberikan masukan ya untuk program ini dengan nama berapa nilai faktorial yang diberikan. Kemudian dibaca dengan variabel n. Nah, pada baris berikutnya di sini baru meletakkan atau memanggil prosedur faktorial yang telah kita buat di atas dengan memasukkan nilai n ya pada n sebuah variabel pada program utama dan menggabungkan dengan nilai f ya. Kemudian dicetak atau mencetak kata faktorial f. Kita bisa lihat sini. Coba kalau kita running programnya, perhatikan di sini. Pada subprogram utama, ya, dia meminta untuk dimasukkan sebuah nilai. Ketika kita memberikan nilai 4, ya, ini dibaca dengan nilai n, maka faktorial yang akan diberikan poinnya mengacu pada prosedur faktorial, di mana di sini melakukan sebuah perulangan di mana i, ya. Di mana i atau di mana hasilnya sama dengan 1 dan i nilainya 2 sampai faktorial ya yang diberikan, sehingga akan didapat nilai 24 untuk faktorial 4 yang tadi kita berikan. Cukup dimengerti ya. Nah, akan lebih baik nanti ketika kita coba dalam praktek dan kalian akan mengulang latihan ini dalam praktek masing-masing di aplikasi Pascal. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke parameter berikutnya, yaitu parameter secara nilai dan parameter secara acuan ya. Untuk parameter secara nilai dan secara acuan bisa kita sebut juga dengan parameter sebagian secara nilai dan parameter sebagian secara acuan. Oke, seperti apa sebetulnya ya? Kita lihat. Pengiriman parameter dapat dicampur sebagai secara nilai dan sebagian lagi secara acuan, tapi dalam suatu prosedur ya. Parameter yang hanya dibutuhkan pada prosedur saja dapat dikirimkan secara nilai, dan yang ingin dikirimkan balik dapat juga dilakukan secara acuan. Jadi kalau kita buat program ya, kita di sini untuk parameter ini adalah memadukan antara nilai
parameter secara nilai dan parameter secara acuan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Perhatikan contoh di sini. Kita berikan sebuah prosedur dengan nama hitung dan variabel yang diberikan adalah A dan B masing-masing bertipe integer. Kemudian kita berikan juga variabel C ya dengan tipe integer. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah masing-masing variabel. Namun pada pemberian pendeklarasian nilai A dan B atau variabel A dan B tanpa didahului dengan kata variabel ya. Akan tetapi yang berikutnya didahului dengan kata variabel. Di sini menunjukkan bahwa di sini ya parameter secara nilai dan di sini parameter secara acuan. Cukup dimengerti ya. Kemudian dimulai dengan subprogram berikutnya adalah C sama dengan A plus B. Ditutup. Nah, dengan N. Nah, ini mengakhiri prosedur hitung. Kemudian pada berikutnya, pada subprogram utama, sebelumnya diberikan variabel X, Y, dan Z dengan tipe data masing-masing integer. Ini harus disamakan ya sebelumnya, karena nanti ketika kita memanggil nilai ini, maka masing-masing harus matching ya, sama. Kalau di sini nilai integer, di sini juga nilai integer. Kemudian pada program utama diberikan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Nah, pada baris berikutnya disinilah ya pemanggilan sebuah variabel sebuah prosedur hitung di mana X, Y, Z ya ini mengacu pada variabel ini. Kemudian mencetak X untuk X, Y untuk Y, Z untuk Z. Oke, kita lihat hasilnya. Perhatian anak-anakku semua. X diberikan nilai 2, di mana Y juga diberikan 3 dan Z diberikan 2. Ya lihat, karena di sini Z mengacu ke nilai X. Tapi yang paling unik kita lihat di sini ya. Di sini kan X sama dengan 2, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan X. Ya. Ini mengacu kepada yang pemberian prosedur di atasnya. Oke, ya. Kenapa demikian? Karena variabel hitung yang kita panggil di sini ya, ini mengacu kepada prosedur hitung yang berada di atasnya. Oke ya. Cukup dipahami ya anak-anakku semua? Baik. Oke. Sepertinya dengan pembahasan terakhir tadi parameter secara nilai dan acuan ya mengakhiri pertemuan kita pada pembahasan prosedur di pertemuan ketiga. Ya, tentunya Bapak berharap dan sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir kurang lebih sekitar 30 menit. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga kita bisa lanjutkan dengan praktek ya. Materi ini pertemuan ketiga masih berlanjut ke pertemuan keempat, yaitu tentang fungsi. Bapak berharap kalian juga bisa mengikuti pelajaran berikutnya tentang fungsi. Baik anak-anakku semua, sebelum Bapak akhiri, pastikan kalian bisa membaca kembali materi yang sudah Bapak beri dalam bentuk PDF atau menyimak materi ini ya. Kemudian Bapak juga memberi tugas pada akhir dari materi pertemuan ketiga dengan kalian mengulang ya teks program yang ada pada latihan tadi ya. Tadi Bapak telah berikan di sini beberapa latihan ya, baik secara nilai ya dan seterusnya. Kalian ketikkan program-program ini ya ke dalam bahasa Pascal, kemudian kalian coba apakah hasilnya sama dan kalian amati bagaimana program itu berjalan ya, running dengan nilai atau dengan coding yang kalian ketik ya. Kemudian kalian juga bisa menulis coding ini semua ya
buku atau panduan yang Bapak berikan sebelumnya ya dalam bentuk file. Kalau mengulang atau mengetik dari sini agak repot ya. Jadi kalian ambil dari buku atau dari materi yang Bapak disisipkan dalam bentuk PDF pada materi ketiga, kalian ketikkan dalam bentuk Pascal, kemudian kalian kirimkan ke dalam tugas di Google Classroom seperti tugas-tugas sebelumnya. Baik anak-anakku semua, dengan berakhirnya pertemuan ketiga ini, mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan kalian semua di materi Pascal pada semester 2 ini. Tentunya dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang jelas ya atau belum dipahami, kalian bisa buka pertanyaan atau bisa mengajukan pertanyaan di forum diskusi Google Classroom yang sudah kita bangun bersama-sama di kelas tersebut. Baik, Bapak akhiri pertemuan presentasi pembelajaran mandiri pada kali ini. Mohon maaf atas segala ucapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.